Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat pemilu PPS dan KPPS. Pada video ketiga ini tentang pembahasan perhitungan dan pencatatan perolehan suara pada model C hasil. Pada video kedua sebelumnya kita telah membahas tentang model C hasil PPWP, di mana pada video ini kita akan membahas tentang tata cara penulisan model C hasil DPR RI, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten, dan DPD. Nah, yang belum menyimak video kedua tentang tata cara penulisan model C hasil PPWP, nah saya harap teman-teman untuk menyimak terlebih dahulu video kedua tersebut, karena di video tersebut telah dibahas terkait pencatatan berita acara. Nah, berita acara pada halaman pertama ini, pada model C hasil ini formatnya sama dari mulai model C hasil PPWP, DPRD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPD ini sama. Ini sama. Bisa dilihat hanya saja mungkin terdapat perbedaan pada tanda tangan, dan nanti judulnya juga nanti akan berbeda. Nah, pada C hasil DPR ini teman-teman bisa lihat karena kita ada 18 partai, jadi ada 19 lembar yang tertempel pada papan pencatatan hasil perolehan suara. Nah, hanya lembar pertama saja, halaman pertama saja yang tidak ditempelkan, yang nantinya ini sebagai rekapitulasi dan juga berita acara sebagai pengesahan dari hasil perolehan suara tersebut. Bisa teman-teman lihat dari model C hasil DPR ini bahwa yang halaman pertama ini memuat tentang hari, tanggal, bulan, tahun. Ini adalah data TPS, waktu pemungutan, waktu dimulainya perhitungan, data pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, dan data pemilih disabilitas. Nah, di DPRD Provinsi juga sama. Karena ada 18 partai, jadi lembar pertamanya yang tidak ditempelkan, lembar kedua sampai lembar ke-20, halaman ke-20, yaitu tentang data suara sah dan tidak sah ini ditempelkan. Dan tanda tangannya juga ini berbeda. Ini ada 18 partai saksinya. DPRD Kabupaten juga sama. Kabupaten kota juga sama. Ada 1 dari 20 halaman. Halaman pertamanya itu berita acara sama. Nah, DPD juga sama berita acaranya. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat dulu video yang membahas tentang penulisan model C hasil PPWP pada video kedua, sehingga teman-teman bisa memahami pada pencatatan C hasil ini. Nah, kalau DPD RI ini nanti tergantung dari calon yang terdaftar pada memang daerah pemilihannya. Kalau di Banten kan berarti satu provinsi. Nah, tinggal itu ada berapa calon. Nah, nanti ini data rincian perolehan calon perseorangan anggota DPD tinggal ditempel dan ditulis sesuai perolehan suaranya masing-masing. Dan setiap model C hasil ini ada garis titik-titik digital. Dan jangan lupa untuk mengikuti titik-titik garis digital itu dalam proses penulisannya. Dan memang apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan, misalkan pada saat pencatatan hasil terdapat kekeliruan, bisa rekan-rekan coret dan ditulis kembali dan diparap oleh saksi yang bersangkutan. Misalkan
salahnya di DPRD provinsi di partai Salak ini. Nah, misalkan harusnya dia nomor 1, dia malah ditulis ke nomor 2. Nah, itu tinggal dicoret dan diparap. Nah, tapi mudah-mudahan rekan-rekan menulis dengan hati-hati, tidak ada kesalahan teknis. Jika memang merasa badan tidak fit, bisa bergantian dengan KPPS lainnya. Jadi jangan memaksakan diri. Pada DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, ini kan terdapat masing-masing partai politik. Nah, lembar persamanya kan tentang berita acara. Nah, lembar keduanya itu masing-masing data perolehan partai politik. Nah, ini berarti ada 18 lembar partai politik masing-masing nanti yang akan ditempel pada papan pencatatan. Nah, untuk penulisannya, sahabat-sahabat bisa dilihat bahwa di sini ada sampul. Nah, ini ada batas-batas ini untuk penguploadan kepada Sirekap untuk kebutuhan foto. Nah, ditulis dengan talimak seperti contoh ini, kawan-kawan pasti sudah tahu. Pada penulisan DPR ini rincian, ini halaman keduanya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada suara partai dan suara anggota A1 dan A2. Nanti ini teman-teman juga harus mengetahui terkait tata cara pencoblosan, mana suara sah dan mana yang suara tidak sah. Nah, ini tinggal dilihat apakah memang dia masuk kepada nomor suara partai apa suara nomor urut dari partai tersebut. Nah, ini nanti ada 18 lembar. Nah, di sini ditulis dengan huruf kapital jumlah surat suara yang memang dijumlahkan A1 plus A2, A1 plus A2. Nah, ini ditulis dengan titik-titik digital. Nah, ini jangan lupa di bawahnya juga ditulis. Nah, menggunakan huruf kapital. Berapa keterangannya. Nah, dan ditandatangani nanti oleh saksi dan juga anggota KPPS. Nah, di DPD RI juga, tadi kan di DPR provinsi, di DPR RI. Nah, DPR RI sama kan hasil modelnya. DPRD provinsi juga sama nanti. Lembar pertamanya dia berita acara, lembar keduanya dia perolehan suara partai dan suara pasangan calon di nomor urut 1, 2, dan seterusnya sampai 18, dan lembar terakhirnya juga memuat tentang data suara sah dan tidak sah, semuanya sama. Di DPD RI juga mungkin dalam perolehan ini tidak ada suara sah karena tidak ada suara partai karena memang dia perseorangan DPD RI, tinggal dia langsung merujuk kepada nomor urut si pasangan calon perseorangan anggota DPD RI tersebut. Nah, ini menggunakan talimak juga. Menggunakan talimak di sini dan juga menggunakan titik-titik digital. Pada prinsipnya lembar pertama dan lembar terakhir, lembar pertama berita acara, lembar kedua sampai lembar sebelum lembar terakhir itu adalah perolehan suara masing-masing. Kalau DPR adalah masing-masing partai dan anggota calon anggota partainya, calon anggota dewan dari partai masing-masing. Yang terakhir adalah data suara sah dan suara tidak sah. Semuanya sama. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang belum mengetahui atau belum menyimak atau belum mengerti tentang tata cara penulisan berita acara pada halaman pertama ini di model C hasil PPWP, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten maupun di DPD RI. Nah, kawan-kawan bisa lihat di video kedua. Nah, pada pembahasan pencatatan penulisan model C hasil PPWP. Di situ dibahas tuntas tentang tata cara penulisannya, penulisan berita acaranya. Mungkin sekian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi